Album ini hadir hanya beberapa bulan setelah albumnya yang pertama berjudul Pada Suatu Ketika. Dan kali ini album yang kedua ini diberi judul Pada Sebuah Ranjang. Kenapa pada sebuah ranjang judul di album kedua ini, karena, saya ingin memberi arti lain pada ranjang bahwa, ranjang nggak selalu harus berarti adegan seks ya. Oke, tetap ada adegan seks, tapi bahwa seks itu kan nggak cuman langsung gerusa-gerusu kayak binatang itu. Sebelum seks biasanya ada pembicaraan gitu loh. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Yolanda Yusuf yang bercerai Agustus lalu. Kasus ini mengandung desas-desus karena ada seorang tokoh partai yang menyebabkan perkawinan itu pecah. Setelah acara yang dulu pra-kampanye itu udah nggak pernah ada komunikasi lagi. Kemudian ada pula Sujiwo Tejo dengan album terbarunya berjudul Pada Sebuah Ranjang. Kan tak kami tak makan, kan meski tak berikan, kan tak kembali ratapan. Setelah itu ada Reina yang mengeluhkan kelakuan para penggemarnya yang suka menarik-narik rambutnya. Ya untuk fans-fans ya, ramah-ramah aja, kita akan ramah kok sama kalian kalau kalian ramah sama kita. Jadi ya itu masalah banget. Bersama saya Indra Brugman hingga 30 menit nanti. Tak usah saya banyak bicara lagi, segera saja akan saya buka kabar pertama untuk Anda. Pemirsa, ini cerita pendek dari Yolanda Yusuf. Cerita pendek mengenai cintanya yang patah di tengah jalan melalui perceraian bulan Agustus lalu. Siapakah Yolanda Yusuf? Kiranya tak perlu kami jelaskan siapa dia, karena Anda bisa mengenalnya dari gambar ini. Yolanda Yusuf belum dikaruniai anak, sehingga ini tak terlalu memberatkan perceraiannya. Tapi mengapa ia harus bercerai? Jawabannya klise. Ya pokoknya intinya udah nggak cocok gitu aja udah. Jadi saya nggak nggak mau kasih komentar yang lebih jauh lagi. Udah nggak cocok dan kita udah ya itulah yang terbaik buat saya, buat dia juga. Banyak gosip mengiringi perceraian ini. Ada yang mengatakan Yolanda tak tahan diperlakukan kasar oleh suaminya. Tapi ada pula yang menyebutkan Yolanda punya affair dengan seorang tokoh partai. Orang ngomong apa ya silahkan aja hak mereka, tapi saya tetap di jalur yang benar gitu. Benarkah kamu tak punya affair dengan tokoh partai itu, Yolanda? Jangan takutlah, ini zaman reformasi. Kalau memang itu benar, berarti kamu berani mengungkapkan kebusukan moral. Tetapi kalau itu fitnah belaka, lindungilah orang yang telah dicemarkan nama baiknya itu. Ya itu berita itu sebetulnya asalnya dari pihak mantan suami saya sendiri, tapi ya nggak apa-apalah saya, maafin dia gitu. Walaupun itu, udah mencoreng nama baik saya ya, tapi saya sekarang karena udah baik sama dia, dia udah baik sama saya, ya saya pikir mungkin waktu itu dia emosi, belum bisa terima kenyataan. Jadi awalnya memang dari pihak mantan suami saya yang bikin berita itu. Awal kecurigaan mantan suaminya itu ketika Yolanda diminta ikut kampanye pemilu beberapa bulan lalu. Tokoh partai itu sendiri yang langsung menunjuk Yolanda. Saya dihubungi oleh stafnya untuk ngisi di daerah ini gitu. Tapi sejak itu mereka putus hubungan. Setelah acara yang dulu pra-kampanye itu udah nggak pernah ada komunikasi lagi. Memang hanya sebatas itu hubungan Yolanda dengan tokoh partai itu. Tak lebih, Yolanda diminta menyanyi dalam panggung kampanye. Tapi nyatanya menimbulkan kecurigaan yang membuat perkawinan Yolanda makin gawat. Hingga akhirnya harus diselesaikan dengan perceraian. Pemirsa, sebentar lagi Yolanda Yusuf berusia 27 tahun. Dan hari ini rencananya ia akan berangkat ke Belanda, Italia, dan Prancis untuk menyanyi di sana. Sekalian membuat video klip album terbarunya. Sepulang dari Eropa, ia berharap bisa tampil sebagai pembawa acara sebuah infotainment di sebuah stasiun televisi. Itulah pemirsa, tentunya kita juga berharap setelah badai perceraian itu berlalu, muncul matahari kesuksesan yang menyertai Yolanda dalam pekerjaan-pekerjaannya. Si Gondrong Sujiwo Tejo, mantan wartawan ini makin dikenal setelah albumnya muncul beberapa bulan lalu. Dan hebatnya, Tejo yang juga seorang dalang ini sudah selesai menggarap album berikutnya. Kan tak kami tak makan, kan meski tak berikan, kan tak kembali ratapan. Pemirsa, itulah salah satu lagu yang dinyanyikan Sujiwo Tejo dalam albumnya yang kedua. Album ini hadir hanya beberapa bulan setelah albumnya yang pertama berjudul Pada Suatu Ketika. Dan kali ini album yang kedua ini diberi judul Pada Sebuah Ranjang. Kenapa pada sebuah ranjang judul di album kedua ini, karena, saya ingin memberi arti lain pada ranjang bahwa, ranjang nggak selalu harus berarti adegan seks ya.
Oke, tetap ada dengan seks, tapi bahwa seks itu kan nggak cuman langsung gerusa-gerusu kayak binatang gitu. Sebelum seks biasanya ada pembicaraan gitu loh. Jadi, nah pembicaraan di sini tentang keadaan negara ini gitu, yang hilang kasih sayang, nggak ada tawa canda anak-anak, nggak ada kasih sayang yang tulus dan lain sebagainya, kira-kira. Jadi cerita tentang seorang lelaki kepada kepada istrinya atau kekasihnya agar tidak bersedih melihat keadaan negeri ini, kira-kira gitu. Sama pentingnya mempersoalkan kasus Bank Bali, kasus status hukum Pak Harto dan lain sebagainya. Kita juga menagih kasih sayang yuk kepada pejabat gitu loh. Karena sebetulnya dengan kasih sayang semuanya beres loh. Yang lebih inti daripada kasus Bank Bali dan lain sebagainya adalah ketiadaan kasih sayang kepada sesama gitu. Coba kalau cinta kepada bangsa ini secara sungguh-sungguh mungkin enggak gitu loh. Mungkin itu sudah dituntaskan. Mungkin kalau salah ya akui gitu. Mungkin gitu loh. Kira-kira gitu. Karena tiadanya kasih sayang itu, banyak yang dilihatnya berubah menjadi menyebalkan. Dia kalau jadi anggota MPR ya anggota MPR yang nyebelin, anggota DPR yang jadi presiden yang nyebelin juga gitu. Sendiri lagi lagu sendiri lalu lorong, kan tak kami tak makan, kan meski tak berikan, kan tak kembali ratapan. Jadi yang harus dicermati adalah efek bunyinya, bukan makna yang terkandung di dalam bahasa lagu-lagunya itu. Dengan kata lain, bahasa dalam syair-syair lagunya adalah bunyi-bunyian yang nilainya sama dengan musik itu sendiri. Tapi kalau mengenai rambutnya yang gondrong dan aut-autan ini, Sujiwo Tejo minta kita melihatnya sebagai daya tarik dirinya. Enggak, kata orang-orang saya sensual dengan rambut ini. Enggak, katanya. Ya, saya menikmati. Maka rambut ini tak dicukurnya. Tapi kalau kumis, ia telah membabatnya sampai klinis. Ada yang bilang sangar, terlalu sangar, tapi ada yang bilang lebih asik pakai kumis. Ya saya bingung ini nggak tahu apa mau piara kumis lagi nggak ngerti ya. Kan tak kami tak makan, kan meski tak berikan, kan tak kembali ratapan. Tidak semua artis meminta bayaran saat mereka tampil di atas panggung. Harvey Malaiholo misalnya, ia sering menyumbangkan kemampuannya untuk amal kemanusiaan. Pemirsa, ini adalah Harvey Maliholo dalam sebuah pertunjukan amal untuk tragedi di Ambon. Justru inilah yang hendak kami sajikan kepada Anda mengenai Harvey yang menyediakan kemampuannya bernyanyi untuk diamalkan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Seperti pertunjukan ini misalnya, Harvey tidak memperoleh honorarium. Tapi kemunculannya sanggup menyedot banyak orang untuk menontonnya. Dari orang-orang itulah sumbangan dikumpulkan untuk diserahkan kepada pihak yang memerlukan bantuan. Dengan cara itulah Harvey beramal, tanpa ia harus menyediakan sekian persen uangnya untuk disumbangkan. Misalnya yang kali ini untuk ini, yang ini untuk ini, atau sekian persen dari penghasilan keseluruhan setiap tahunnya ini segala macamnya itu nggak ada sampai sejauh itu. Tetapi dengan mengisi acara-acara amal, pencarian dana dan lain sebagainya, itu untuk gue juga udah bagian dari amal gue, atau mengembalikan apa yang sudah gue dapat dari atas kembali ke atas. Sudah lama Harvey biasa melakukan amal untuk banyak pihak. Dari tahun ke tahun itu yang diingatnya paling banyak beramal adalah tahun-tahun belakangan ini. Yang pasti tahun ini ya, tahun-tahun ini tahun-tahun lalu gitu ya, 1-2 tahun yang lalu tuh waktu kita udah mulai krisis itu udah banyak acara-acara amal. Lebih banyak, bukan gue bilang tahun-tahun yang sebelumnya nggak ada, tetapi tahun-tahun belakangan ini tuh lebih banyak karena memang kita sedang tertimpa musibah ya. Dalam karirnya tak jarang Harvey harus memilih, karena pada saat bersamaan datang permintaan untuk pertunjukan amal dan komersial. Kalau sudah begini, mana yang lebih dipentingkan? Gue akan berusaha untuk bisa tidak mendahulukan yang mana. Ini masalahnya soal kepentingan siapa yang duluan kontrak ataupun siapa yang duluan menghubungi. Kalaupun masalah yang amal itu lebih dulu menghubungi saya terus tiba-tiba ada urusan komersial, gue juga nggak terlalu munafik amat untuk lalu menampik urusan yang komersial itu. Tetapi gue minta sama si acara amal itu untuk mencoba untuk membagi waktu supaya ngambil jalan tengahnya gitu ya. Tetapi kalau seumpamanya memang tidak bisa ya harus ada yang dikorbankan.